Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Hari ini hari Rabu. Alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan belajar, walaupun belajar ini secara PJJ, secara online, tapi alhamdulillah tidak mengurangi semangat kalian untuk belajar. Baik, di sini Bapak hanya ingin sedikit menjelaskan masih berkaitan dengan sistem reproduksi pada manusia yang minggu lalu sudah kita pelajari bareng-bareng. Ini sedikit Bapak hanya akan memaparkan tentang gangguan pada sistem reproduksi manusia. Minggu kemarin kita sudah menjelaskan, kita sudah belajar bersama-sama mengenai sistem reproduksi, bagaimana itu terjadinya menstruasi, apa itu fertilisasi. Bahkan minggu kemarin juga kita sudah membahas tentang gangguan pada sistem reproduksi manusia. Namun di sini ada sedikit penambahan, ya lebih diperjelas lagi. Untuk itu silakan untuk disimak baik-baik, tapi jangan lupa kalian sebelum memulai materi hari ini, silakan kalian terlebih dahulu untuk berdoa dulu. Silakan berdoa dulu. Ya, jika sudah berdoa, kita lanjutkan. Hari ini kita masih melanjutkan materi yang minggu lalu. Ini gangguan pada sistem reproduksi. Yang pertama ada di sini sifilis. Sifilis ini adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Nama bakterinya adalah Treponema pallidum. Biasanya penyakit sifilis ini ditularkan melalui kontak seksual, makanya dijaga kesehatannya agar kita bisa terhindar dari namanya penyakit sifilis. Atau bisa juga si anaknya itu dilahirkan dari ibu yang penderita sifilis. Ya, mudah-mudahan kita bisa terhindar dari penyakit sistem reproduksi ini. Yang pertama sifilis, kuncinya adalah yaitu tadi, yang penting jaga kesehatan ya. Yang kedua di sini ada gonorea. Gonorea ini disebabkan oleh bakteri. Nama bakterinya adalah Neisseria gonorrhoeae. Penyakit ini ditularkan melalui hampir sama dengan sifilis, yaitu ditularkan melalui kontak seksual. Jika tidak diobati, maka penyakit ini, si bakteri ini akan merusak saluran reproduksi, baik saluran reproduksi pada pria atau saluran spermanya, atau kalau pada perempuan atau pada wanita ini biasanya saluran tuba fallopiannya.
Nah, inilah jaringan salurannya yang dirusaknya. Jika salurannya dirusak, nah udah pasti bisa kebayang ya, salurannya tidak ada. Nah, itu penyakit atau gangguan pada sistem reproduksi pada manusia. Yang ketiga ada herpes genital. Herpes genital ini penyebabnya adalah virus. Nama virusnya adalah herpes simplex. Biasanya ini gejala yang ditimbulkannya ini biasanya rasa gatal atau sakit pada daerah kelamin. Nah, ini yang selanjutnya ada penyakit HIV/AIDS. Ini disebabkan oleh virus HIV. Ini biasanya disebabkan hubungan seksual dan dapat menyebabkan kematian. Untuk sementara ini virus HIV ini sejauh ini sih yang Bapak tahu itu belum ada obatnya. Makanya hindarilah yang namanya hubungan seksual, apalagi kalian masih remaja, masih SMP. Biasanya kan biasanya tingkat ininya kan biasanya lebih ke arah pengen nyoba-nyoba. Nah, di sini Bapak sarankan tolong ya jangan sampai ini terjadi, karena namanya virus HIV ini belum ada obatnya. Jadi ya itu kuncinya, jaga kesehatan, jangan pengen nyoba-nyoba, masa depan kalian masih panjang. Jaga diri kalian, jaga kesehatan, itu intinya ya. Ini penyakit-penyakit atau gangguan yang terjadi pada sistem reproduksi. Yang pertama ada sifilis, disebabkan karena bakteri, gonorea karena bakteri, herpes genital itu karena virus, dan HIV/AIDS itu karena virus juga. Untuk HIV itu sendiri sebenarnya bukan termasuk penyakit sistem reproduksi, tapi kan berkaitan dengan namanya hubungan seksual, artinya di luar ini ya, di luar konteks. Nah, ini makanya virus HIV ini dikategorikan ke dalam gangguan atau penyakit pada sistem reproduksi. Ini 4 gangguan pada sistem reproduksi. Yang berikutnya ini bagaimana upaya pencegahan penyakit tersebut agar penyakit yang tadi yang 4 ada sifilis, gonorea, ada penyakit AIDS, dan satu lagi itu ada penyakit herpes genital. Bagaimana keempat penyakit tadi biar tidak terjadi pada diri kita? Alangkah baiknya yang pertama itu kalian bisa melakukan upaya pencegahan. Yang pertama, menggunakan celana dalam berbahan katun dan lembut, serta hindari bahan yang bersifat panas. Kenapa kita harus disarankan menggunakan celana dalam yang berbahan katun? Karena kalau katun itu kan relatif ini dingin, dia sifatnya menyerap keringat dan lembut juga bahannya. Makanya di sini hindarilah bahan yang bersifat panas. Kenapa? Karena kalau panas itu kan dia tidak akan menyerap
keringat, sehingga itu tidak baik untuk kulit ya. Itu jadi yang pertama itu tadi. Makanya hindari bahan yang bersifat panas atau tidak menyerap keringat. Yang kedua, biasakan membilas organ reproduksi dengan air bersih. Nah, di sini udah pasti namanya organ reproduksi ini sangat sensitif. Untuk itu bila kalian misalnya buang air kecil atau buang air besar, nah di sini usahakan bilasnya itu dengan menggunakan dengan air yang bersih, karena kalau udah dengan air kotor udah pasti kandungan airnya baik pasti ada namanya bakterinya, ada patogennya dalam air tersebut. Nah di sini udah pastilah kita harus menggunakan air bersih. Yang berikutnya, mengganti celana dalam itu ya 2-3 kali dalam sehari. Jangan sampai dari pagi sampai sore. Nah, itu kan tidak baik. Nah, disarankannya di sini gunakanlah celana dalam ini 2-3 kali sehari, itu yang baik untuk kesehatan ya. Yang berikutnya adalah mengkonsumsi makanan higienis dan cukup. Cukup di sini berarti kandungan nutrisinya. Ya, baik kandungan nutrisinya ada proteinnya. Ada nabati, protein itu kan nanti ada protein hewani, protein nabati. Protein hewani berarti protein dari yang bersumber dari hewan, protein nabati berarti dari tumbuhan. Ada karbohidratnya, lemak gitu kan. Nah, itu adalah kandungan nutrisi, itu harus cukup yang masuk ke dalam tubuh kita. Vitaminnya, nah itu kan, yaitu makanan yang steril serta bebas dari racun dan bahan kimia berbahaya ya. Yang berikutnya, tidak menggunakan celana dalam yang terlalu ketat karena dapat menyebabkan peradangan. Intinya adalah karena kalau celananya sudah dalam penggunaannya tidak sesuai, dalam artian dari pagi sampai sore itu menggunakan celana dalamnya yang satu sampai berkeringat. Nah ini kan yang tidak baik. Kenapa? Karena akan menyebabkan nantinya adalah peradangan. Kenapa peradangan? Karena kan faktor lembab bagi celana dalamnya kan. Makanya di sini diusahakan untuk kesehatan itu bisa menggunakan 2-3 kali dalam sehari. Nah itu. Yang berikutnya di sini adalah mengenakan pakaian dalam berbahan katun yang dapat menyerap keringat. Nah, di sini selalu disarankan menggunakan bahan katun. Karena bahan katun ini secara ini bagus untuk kita pakai karena mampu menyerap keringat dengan baik. Ya, ini karena kondisi ini dapat mencegah yang namanya perkembangbiakan bakteri. Itu ya. Jadi kenapa kita harus menggunakan bahan katun? Yaitu salah satunya keuntungannya. Selain dapat menyerap keringat, juga dapat menghindari namanya memicu perkembangan bakteri.
Yang berikutnya tidak melakukan hubungan seks bebas. Nah inilah kenapa seperti penyakit HIV/AIDS yang disebabkan karena virus HIV ini, karena awal terjadinya ya orang yang terkena HIV yang pertama adalah dia melakukan yang namanya hubungan seks bebas. Nah ini sangat sangat berpotensi besar menimbulkan atau muncul namanya penyakit AIDS. Karena selama ini ya apa yang Bapak tahu namanya penyakit AIDS ini itu belum ada obatnya. Makanya jangan macam-macam, hindari yang namanya seks bebas. Masa depan kalian masih panjang, oke? Karena di sini orang yang melakukan hubungan seks bebas ini akan beresiko tinggi yang namanya menyebabkan yang namanya terkena penyakit kelamin seperti AIDS dan sifilis. Pokoknya penyakit AIDS ini dia sangat mematikan. Sampai detik ini belum ada obatnya. Oke, untuk perempuan gunakanlah pembalut sesering mungkin 2-3 jam sekali. Diusahakan ini untuk kesehatan itu ya menggunakan pembalut ini 2-3 jam sekali. Berarti kalau dari pagi sampai sore tinggal dihitung aja, 3 jam ganti, 3 jam ganti, 3 jam ganti, ya kan? Intinya adalah untuk membuat kenyamanan. Karena kalau 3 jam ganti, 3 jam ganti ya Bapak rasa kalian sendiri pasti akan nyaman, khususnya untuk perempuan. Oke, ini terkait dengan di sini menggunakan pembalut. Nah itu kan minggu kemarin kita juga sudah membahas tentang menstruasi ya. Nah terkait ke sini ya. Oke, yang berikutnya di sini yang paling penting adalah berolahraga secara teratur. Ini sangat penting. Minimal dalam seminggu itu kalian harus berolahraga ya. Terserah deh mau jogging, mau main futsal, atau mau yang lainnya yang sifatnya olahraga. Inti yang kegiatan yang positif sifatnya olahraga ya silakan saja. Yang penting di sini minimal ya kalian dalam seminggu itu bisa berolahraga dan mengkonsumsi banyak buah dan sayuran. Kenapa? Karena ini sangat penting, yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Oke, baik, itu upaya pencegahan penyakit sistem reproduksi pada manusia. Setelah ini nanti Bapak akan share link latihan soal IPA untuk materi sistem reproduksi pada manusia. Nanti Bapak akan share melalui grup WA ya, di grup WA kelas. Nanti Bapak akan share linknya dan kalian langsung bisa kerjakan. Kenapa? Karena waktunya ini kan sangat panjang, lumayan, dan hampir 2 jam. Nah itu hampir 2 jam lebih. Nah itu Bapak harapkan langsung dikerjakan, tidak menunda-nunda nanti sampai jam lewat dari 10. Batasnya Bapak berikan waktu nanti untuk mengisi soal latihan itu dari jam dimulai pokoknya nanti antara jam 7:30 sampai jam 10
itu Bapak akan share link latihan soalnya. Ya, nanti lihat saja Google Form-nya, nanti Bapak akan kirim ya. Ada yang ditanyakan mengenai penyakit sistem reproduksi dan upaya pencegahan penyakit sistem reproduksi pada manusia? Ada yang ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan boleh nanti mungkin bisa japri, atau kalian kalau belum paham juga nanti bisa searching di Google atau apa untuk menambah pemahaman kalian. Itu bisa, silakan saja, selama kalian bisa menggunakan handphonenya secara bijak. Oke, untuk tugas IPA yang minggu kemarin itu makalah. Nanti besok hari Kamis silakan boleh dikumpulkan dengan catatan kumpulkannya nanti sekitar pokoknya jam setelah jam 12 setelah zuhur lah. Kenapa setelah zuhur? Itu terkait dengan karena kan jam pertama jam kedua itu kan masih ada. Pokoknya Bapak tidak akan menerima mengumpulkan tugas pada saat jam KBM. Jadi kan nanti jam KBM-nya itu kan nanti ya. Pokoknya sesuai jam saja. Kalau jam belajarnya itu udah selesai semua, nah kalian boleh untuk mengantarkan tugasnya disimpan di meja, kasih nama yang jelas. Untuk yang minggu-minggu kemarin yang mengumpulkan dan kemarin-kemarin itu di hari Senin, itu udah yang baru mengumpulkan di hari Senin kemarin nih waktu hari Senin, nah itu belum dicek semua. Kalau yang minggu kemarin itu udah Bapak nilai ya. Baik, itu mengenai tugas. Silakan, pokoknya minggu ini adalah terakhir kalian mengumpulkan tugas makalah. Jangan menunda-nunda tugas. Kalau minggu sekarang masih banyak yang belum, nah udah, maka semester waktu kelas 8 kalian itu pasti akan terulang seperti itu lagi. Maka ininya adalah kalian bisa kelulusannya nanti terkendala ya. Makanya jangan sampai itu terjadi. Minggu sekarang Bapak tunggu tugasnya. Kalaupun mau pokoknya minggu ini hari Kamis itu setelah jam KBM selesai silakan boleh dikumpulkan ke sekolah. Nanti Bapak tunggu ya, itu bagi yang belum. Oke, baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan bolehlah nanti ditanyakan, boleh bisa ditanyakan ya, mau di grup juga boleh. Baik, cukupkan sekian materi hari ini. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, biar pandemi ini segera berakhir dan kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka secara normal kembali. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Jangan lupa minggu depan nanti, karena materi hari ini udah selesai, minggu depan Rabu depan kita akan ulangan bab 1. Jangan lupa dibaca-baca lagi. Seperti biasa Bapak akan menggunakan Google Form ya. Minggu depan kita ulangan bab 1 hari Rabu. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.